Jadi sejarah itu berfokus rekonstruksi. Apa rekonstruksi itu apa ya? Mereka ulang. Nah itu kejadian-kejadian itu biasanya ada rekonstruksi peristiwa gitu kan, tabrakan di mana, ada rekonstruksi ulang. Jadi ada sesuatu yang dikembalikan gitu kan, masa lalu itu untuk kepentingan dan pemahaman masa kini. Makanya ada orang bilang coba lihat sejarah di mana, nah gitu. Jadi seolah-olah peristiwa yang udah lalu ditarik ke masa kini. Untuk apa? Gitu kan? Nah, untuk kepentingan dan pemahaman kini serta masa depan. Jadi sejarah itu nggak boleh dilepaskan, Pak. Sejarah itu bisa jadi ibroh, jadi pelajaran. Jadi kita bisa ngambil, oh iya ya, dulu kehidupan saya begini, sejarah saya dulu ini, kayak KDM tuh siapa? Kang Deddy Mulyadi ya, Bapak Aing. Ini kalau cerita tuh Pak, dia kan katanya dulu ada saudaranya banyak. Jadi kalau makan telurnya satu, daunnya pohon gitu dia bilang tuh, ya kan? Nah itu sejarah dia. Jadi kehidupan susahnya itu dia tahu. Nah itu direkonstruksi, apa itu dibalikin, diingat-ingat lagi, disemulain lagi gitu, sehingga dia dapat pelajaran buat masa kini apa nih begitu. Harmoni dulu begini, dulu begitu. Nah itu sejarahnya begitu. Nah terus berjalan waktu masa kini apa mau ama yang lalu itu sama, nah, jangan begitu tuh maksudnya. Jadi manusia yang bagus itu kata Nabi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah besok lebih baik daripada hari ini. Nah itu yang bagus begitu tuh. Ah kita udah bikin ngopi, kita udah ngadain maulid, kita udah ada kurban, nah itu udah bagus, ya kan? Nah, jangan nanti ke depannya malah runtuh, berarti itu rugi namanya. Artinya tidak ada grafik yang lain. Sejarah tidak hanya melihat masa lalu itu sendiri, tetapi juga menghubungkannya dengan kondisi masa kini dan perspektif untuk masa depan. Oh iya jelas. Jadi kita hubungin di masa kini. Loh, jangan sampai terjadi sejarah tahun 98 terulang kembali. Kayak begitu. Jadi yang masa lalu jangan sampai terulang lagi begitu. Atau mungkin mohon maaf, ini lebih agak mendalam. Nah itu kan dari sejarah juga begitu maksudnya. Ya ini tanda petik ya, mohon maaf tidak ada afiliasi ke siapapun. Misalnya dulu mah mudanya gue bandel, misalnya nih ya, dulu mah gue mudanya nakal, dulu mah gue mudanya begini gitu tuh. Sejarah hidupnya masa mudanya jelek. Nah hari ini dia udah dewasa, maka dia berpikir masa ngulang sejarah yang lalu sih. Nah itu begitu maksudnya. Jadi dia ambil, dihubungkan dengan kondisi masa kini gitu kan, agar kiranya yang jeleknya dia bisa buang. Nah itu namanya sejarah. Dan kehidupan kita semua nggak lepas dari sejarah, Pak. Nggak lepas gitu. Yang dulu kayak apa, yang lebih luas apa, bangsa kita juga sama. Makanya kata Bung Karno bilang, jas merah, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah, ya benar juga sih itu. Jadi kalau sejarah bangsa Indonesia ini diungkap lagi, diulang lagi, pandang doang, nggak ada pelajaran yang ambil. Ada sebabnya gara-gara apa ya. Nah, di sini kan sejarah taklim di zaman Nabi. Apa itu taklim? Nah, ini pengertian dulu kita uraiin. Apa itu taklim? Taklim berasal dari bahasa Arab, allama yu'allimu ta'liman. Artinya pengajaran. Jadi kalau yang disebut tuh ada majlis taklim tuh, berarti di dalamnya ada pengajaran. Yang benar begitu taklim, gitu. Jadi kalau taklim kita ini, mohon maaf, saya nggak bayangin kalau di dalamnya cuma baca yasin, tahlil, terus pulang, yasin, tahlil, terus pulang, ada pengajaran nggak di dalamnya itu? Nggak ada, ya cuma seremonial aja begitu. Nah itu nggak terjadi pengajaran di situ. Makanya yang dibilang taklim itu apa? Proses menyampaikan pengetahuan secara formal yang berfokus pada aspek kognitif pengetahuan dan keterampilan
serta menjadi bagian penting dari pendidikan Islam untuk mengajarkan hukum, syariat, dan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Oke, di sini kita bisa tarik, Pak. Jadi yang namanya pengajaran itu ada objek yang ingin disampaikan ke Bapak. Apa itu? Hukum, syariat, dan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Nah, di zaman Nabi, ya kan kurikulumnya apa sih? Kita lihat di sini, ya, yang diajarin sama Nabi apa gitu. Karena objek-objek itulah yang menjadi pengajaran yang akan disampaikan. Jadi sedikit ada istilah-istilah ya, aspek kognitif. Apa itu kognitif? Saya jelasin sedikit. Kognitif adalah bagian dari Bapak, gampangnya yakni akal pikiran Bapak. Itu areanya itu kognitif. Jadi kalau ada orang, ini orang kognitifnya nggak bagus nih, berarti apa tuh? Cara berpikirnya nggak bagus, berarti cacat secara kognitif tuh gitu. Ya, kata Imam Ghazali, ada orang yang cacat akal, ada orang yang cacat batin. Kalau orang cacat akal itu maaf berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki. Contoh, cara berpikirnya nggak logis tuh. Nah, ini kejadian nih di masyarakat kita di mana-mana itu. Kita bingung lagi, memang Ustaz logis apa tuh kan? Memang begitu tuh, kalau kita jelasin panjang, ntar akhirnya ada kata-kata yang muncul jadi asing lagi. Nabi Muhammad itu kalau dia berbicara gampang diterima sama orang, dan bicaranya itu terstruktur. Jadi Nabi ini ngomong nih, dia tahu keadaannya nih si orang kagak nyampe, bahkan nggak Nabi sampaikan enggak tuh, yang mudah, yang gampang, dan itu bisa diterima sama akal. Nah, itu termasuk bagian dari ranah kognitif seseorang. Jadi gampang Pak, kalau Bapak ngobrol sama orang, ini mau orang diajak ngobrol, ngalor ngidul kemana, berarti cacat kognitif, gitu maksudnya. Ya, jadi kognitif ranah daripada kemampuan berpikir, itu kognitif tuh, gitu. Ini dalam bahasanya sebenarnya ini bahasa psikologi ya. Nah, kalau cacat batin itu dirinya tuh yang bermulai dari dalam jiwa. Apa itu? Dorongan, contoh iri, hasut, dengki, begitu. Nah, itu cacat batin. Nah, itu dijelasin. Ternyata saya baca bukunya itu bukan cuma Imam Ghazali. Di dalam falsafah kehidupannya Buya Hamka pun pakai bahasanya itu. Saya cari itu, oh iya ternyata Buya Hamka pun baca bukunya Imam Ghazali. Hiduplah kamu jangan sampai cacat dua. Kalau engkau cacat fisik, kau masih bisa ini ya. Tapi kalau dua ini lupa. Apa itu? Satu, cacat pikiran kognitif. Kedua, cacat batin. Ya, termasuk kita lihat pengen disanjung orang gitu, itu cacat batin tuh. Itu cacat batin. Bapak sholat di sini, ya kan? Terus batin Bapak bunyi tuh, kayaknya udah sore nih, cacat batin. Oh, itu yang dibikin rusak amal di situ tuh, cacat batin kita. Nah, terus bagian penting dari pendidikan Islam untuk mengajarkan hukum, syariat, dan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Oh ya jelas, karena di dalam ajaran Islam ini nggak lepas dari hukum, syariat, dan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Kalau hukum itu apa? Hukum itu Pak, cuman di ranah nih biar kita sama-sama paham ya. Hukum itu yang dimunculin dalam kajian fikih, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Di luar itu bukan hukum. Itu kajiannya begitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau tahu ini hukumnya apa nih? Haram, ada di lima yang tadi itu. Hukumnya apa nih? Wajib, ada yang di lima yang tadi itu. Hukumnya apa nih? Mubah, ada yang di lima itu. Hukumnya apa nih? Sunnah, ada yang di lima itu. Jadi main hukumnya di situ aja loh. Itu aja begitu. Nah makanya aneh kalau ada orang-orang berpikir ini hukumnya apa? Bid'ah itu bukan hukum, nggak masuk di ranah hukum, enggak. Karena bid'ah itu kebiasaan yang di zaman Nabi nggak ada, kemudian dilakuin. Lo kok dijadiin hukum, namanya hukumnya bid'ah? Ya bukan hukum lah, enggak.
Hukum itu yang ini yang 5 tadi tuh hukum. Gitu ya. Nah, jadi dari penggunaannya aja nggak masuk. Dari penggunaannya aja nggak masuk. Oh. Apa hukumnya baca surat Yasin malam Jumat? Nah, Bapak bilang apa? Hukumnya bid'ah. Bid'ah tadi yang saya sebutin 5, ada nggak bid'ah di situ? Ada. Jadi nggak masuk tuh Pak. Dari situ aja tuh logikanya sama tuh. Boleh itu kalau hukum ya 5 itu. Baca Yasin hukumnya haram. Nah sekarang pertanyaannya, Yasin itu apa? Al-Quran. Ada nggak dalil yang mendorong baca Quran haram? Ada. Itu ya Qurannya nggak haram, tapi perbuatannya ini. Nah ini yang Nabi nggak contohin. Itu yang jadi dalil buat mereka. Ini kita ngaji kayak begini nih Pak. Ngaji duduk begini, melingkar gini, pakai laptop, pakai ini, fokus pakai ini. Bid'ah nggak? Bid'ah Pak, ini bid'ah nih. Kenapa? Kan di zaman Nabi nggak pakai ini fokus. Enggak. Terus diada-adain ya? Diada-adain. Nih, mikrofon. Nabi pakai mikrofon nggak? Enggak. Tidak ada hukumnya. Hukumnya bid'ah. Jangan bilang hukumnya bid'ah. Inilah yang dibilang Nabi, antum ta'lamu min umur dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Berkembang zaman, Pak, evolusi kehidupan itu berubah. Coba Bapak bisa bayangin, pesawat nggak ada dulu, orang pergi haji pakai apa? Kapal laut. Begitu berkembang pesawat ada, sekarang pergi haji pakai apa? Kapal. Ya kan terbang masa pesawat. Berubah kan? Berubah tuh. Itu evolusi kehidupan kita tuh begitu panjang dalam waktu yang lama dirubah. Nah kalau orang-orang yang pikirannya sempit nggak masuk ya Pak. Nggak masuk. Ya kan? Karena perkembangan zaman itu, ini sekarang perkembangan industri udah berapa? 5.0 ya. Kan coba Bapak lihat perubahan gitu. Terasa banget Pak. Mau nggak mau kita sebagai makhluk yang ada di muka bumi ngerasain. Gitu. Rasain, makanya dulu siapa itu pakar ekonomi Rizal Ramli ya siapa? Iya. Yang meninggal ya, jalan ya. Apa dia bilang? Nanti mobil bensin ditutup, bensinnya nggak ada. Yang pakai bensin tuh mobilnya beralih semua ke mobil listrik. Semua harus mobil listrik. Nah di mana itu Subang di apa? Mobil YT. Itu lagi apa? Lagi narik rekrut karyawan. Jadi nanti cara ngabisin mobil yang pakai bensin, caranya apa? Perbanyak mobil listrik, bukan tutup pom bensinnya. Kalau pom bensin udah habis, Bapak punya mobil terus ada bensinnya bisa jalan ya? Ya enggak, mau nggak mau kabur kemana? Nah bisa. Nggak mungkin lah itu nggak bisa. Oke, yes. Bapak ingat kan dulu pakai HP apa itu BBM? BBM tau nggak? BlackBerry Messenger. Begitu muncul Android, begitu muncul hilang nggak dia? Hilang. Itu satu. Media massa, cetak koran, begitu muncul digital elektronik, baca elektronik, e-book elektronik, hilang nggak koran? Hilang. Begitu. Dan itu mau nggak mau kita bakal susah. Makanya beruntung Bapak yang udah pakai motor sama mobil listrik. Bapak udah baca duluan. Kamu nggak kuat tuh, ya nggak perlu ke situ, habis akinya kan. Dan itu nggak bisa ngebut lagi jalannya gitu. Dan itu saya membuka ini maksudnya begini, apapun yang terjadi itu berkembang itu semuanya tuh, ya kan, lihat dasarnya hukumnya itu. Gitu. Ya semalam tuh ada yang nanya, Ustaz kalau orang sakit ya di ICU 1 bulan sholatnya bagaimana gitu. Jadi nggak sadar Pak, saya nggak sebut namanya, itu di WA saya belum hapus. Kalau Bapak bayar fidyah, orangnya masih hidup walaupun dia sakit gitu ya, itu fidyahnya nggak berlaku. Sebab orangnya masih apa? Hidup. Nah kalau puasanya bisa dibayar fidyah tuh. Puasanya nih ya, dia sakit nih, bayar itu. Bayar kapan? Boleh di hari dia tinggalin puasa hari itu, bayar.
besok tak puasa lagi bayar gitu. Oh nggak usah lah repot, kalau sehari repot ntar aja begitu sebulan Ramadan habis baru dirapel orang ini bayar semua boleh. Itu buat orang puasa. Tapi kalau orang sholat enggak, kecuali dia udah mati baru tuh dibikin dapat fidyahnya. Nah terus gimana kondisi sholatnya? Orang di ICU nggak ada gitu. Makanya dibilang di sini sesuatu bapak yang harus pahami, jangan sampai ditinggal mau kondisi apapun, sholat itu doang tuh pegang. Bapak di jalanan ada jamaah kosong, bapak nggak bisa berdiri, duduk. Bapak nggak bisa duduk, berbaring. Bapak nggak bisa berbaring, rebahan, cuma isyarat, pakai bola mata doang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu, sampai jangan ditinggalin itu gitu. Pakai bola mata. Pernah bapak sholat pakai bola mata? Belum? Mau? Ya kalau belum mau udah jangan. Coba tuh bayangin tuh, sholat pakai bola mata doang kok gitu tuh. Itu namanya sholat isyarat. Ya tuh. Nah terus, saya baca lagi tuh. Ulama bilang apa? Kalau emang dia sakit udah ini, terus nggak bisa, nggak ada kode sholat. Kan ada ulama mengeksplain tuh, menjelaskan tidak ada kode sholat, yang ada kode puasa. Terus gimana kalau udah ketinggalan? Satu, ya enggak, yang masih berpegang ada kode sholat, maka dia kerjain. Ya, contoh nih, kalau saya ngantuk banget nih, bangun jam 9, itu hitungannya nggak adaan, tapi kodokan billahi ta'ala. Gitu. Kesialan dulu saya postat nih kayak gini-gini. Setiap orang individu tak sama aktivitas. Mungkin bapak masuk shift 3, apa sih bapak tuh pulang malam shift apa dulu? Ya shift 2 ya. Pulang malam bapak capek, udah oleh, udah di situ. Akhirnya subuh bablas. Nah di situ. Maka kodoa. Nah yang kedua pendapatnya nggak boleh ada kodok. Terus gimana jadinya? Perbanyak istighfar. Ya Allah ampuni, saya sholat tinggal. Udah istighfar aja itu. Nah itu istighfar. Sama kondisi kayak orang sakit yang di ICU udah bisa sebulan, berbanyak istighfar. Oh kagak bisa Ustaz dia mengucap istighfar. Maka siapa? Orang warisnya yang memohonin ampunin buat dia. Gitu. Di keluarga kita nih, emak bapak kita udah, mohon maaf ya, udah gak ada apa-apain, sebulan di ICU. Ya Allah tuh gimana ya? Nah keluarganya dah istighfarin buat dia. Ya Allah ampuni, istrinya ngomong suami saya, anaknya ngomong bapak saya. Begitu, ampun ini minta ampun gitu. Nah itulah yang nanti rahmat Allah yang mau. Nanti kita tak pernah tahu Pak kondisi kita kayak apa, nggak pernah tahu. Ya sekarang aja dia lagi sehat nih, ya kan? Coba kalau minta ampun nih. Dulu saya punya guru tuh namanya Kiai Haji Marzuki Arawan Abdu, udah meninggal, pendiri pondok pesantren Al-Itisam di apa itu namanya yang sebelum Cilandak apa tuh Jakarta ya, Sumianan, apa sih daerah situ lah, nggak kenal itu. Dia bilang begini, ada dosa-dosa kita nanti yang ditebus nggak bisa pakai istighfar, tapi lewat apa? Lewat sakit. Jadi ngampunin dosa di badan kita nggak cuma cukup pakai istighfar, tapi lewat sakit. Ini yang orang-orang kita dulu bilangnya apa? Wah dia mah sakit siksa balik, siksa balik. Tahu nggak siksa balik? Hah? Siksa balik. Apa dibilang siksa balik? Ya sakit di situ, kencing di situ, berak di situ, tidur di situ, ya makan di situ. Udah bersiksa balik. Nah ini makanya ini. Kalau kita paham, mengurusin kematian repot Bang. Satu, dia kagak ada sinyal dan notifikasi nggak tahu. Tuh kematian. Kedua nyerangnya nggak mesti rambut putih. Kalau rambut putih, Pak Hartono duluan itu Soeharto. Yang mana papanya? Ya kan? Kalau melihat rambut putih, geser kemari Pak Kantai, gitu. Heri apa nih ya, pojok hitam semua masih. Kalau ngukur pakai rambut putih. Ada yang sakit duluan, yang sakit duluan. Enggak juga, enggak. Itu di rumah sakit Permata itu, ini jadi suaminya yang sakit ya, istrinya yang sakit. Suaminya jagain. Mati suaminya Pak. Tuh lihat. Kalau pakai logika seharusnya yang mati yang mana? Yang sakit kan tuh di situ kuasanya Allah tuh. Yang sakit nggak mati lah.
Yang jaga tuh. Makanya kalau keluarga kita ada yang sakit nih, yang sehat jadi sakit juga. Di situ, gitu kan? Lalu tahun 2020 tuh waktu ibu saya akhir-akhir mau meninggal tuh, itu ada Ustaz Hasim Sabar kasih tahu ke saya, bilang gini, Ki, di sini ya kan, yang sakit emak lo, bilang gitu. Cuman ujiannya bukan buat orang yang sakit, buat yang ngerawat. Paham nggak maksudnya? Jadi bapak kita punya keluarga nih, ada yang sakit nih, ujiannya bukan buat dia yang sakit, buat kita yang ngerawat. Tanggung di situ Pak ujian. Sibukan kita, kerjaan kita, mau nggak kita tinggalin begitu? Menurut tuh Pak, repot terus. Saya Haji bikin pondok pesantren Husnul Khotimah. Nah, di sini udah ada tua Pak, yang anak-anaknya sukses berhasil, mak bapaknya dari situ. Ustadz Wijayanto bikin juga dia sekolah khusus, gitu kan? Yang daftar orang tua semua, yang udah sepuh gitu, dan anaknya naruh daripada ke panti jompo. Kalau itu kan di pesantren, namanya Husnul Khotimah. Nggak sedikit, tahu begitu masuk sebulan mati gitu. Ya kan tujuannya biar apaan? Husnul Khotimah gitu Pak. Kamu mau langsung bahas ya kan? Yang udah sepuh, yang pakai kursi roda, kita dibimbing Pak. Dan itu bayarannya lebih mahal daripada anak bapak yang SD, SMP masuk pesantren. Mahal, karena perawat aja Pak, buat lansia, perawat itu buat lansia, dia 3 bulan tuh minta 21 juta. Berarti sebulan itu berapa tuh? 7 juta. Merawat lansia tuh Pak, gitu. Merawat berapa? 21, jadi kita gajinya emang dibayar segitu. Itu belum cemek-cemeknya, belum. Ya nggak, belum embel-embelan itu loh, di luar makan dia, di luar apa, itu baru keprofesiannya dia doang. Bayar 21 juta. Nah makanya kita nih, kita berdoa, ya nggak, biar tua kita nanti. Ya saya sih berharap, mohon maaf ya, di sini kan banyak yang tua juga ya, nggak nyusahin yang lain, pengennya mau gitu, gitu ya, gitu tuh. Nah kalau orang tua dulu begitu, gue mau mudah-mudahan akhir kehidupan gue nggak nyusahin lupanya, tuh gitu. Ya kan, kalau nyusahin malah repot gitu ya. Gimana Pak Imam, mau duluan? Dah ya, kita lanjutin lagi. Jadi Allah yu'allimu ta'liman. Ta'lim artinya pengajaran. Yes, lanjut ya. Nah ini dia. Jadi kajian taklim di zaman Nabi, ada 2 aspek. Yang pertama, aspeknya adalah persoalan akhlak dan budi pekerti. Sengaja saya warna itu tanda-tandanya, ya kan? Dan dijelasin atu-atu, karena kita bisa ngerti akhlak, budi pekerti. Cuma kalau ditanya budi pekerti apa, nggak tahu gitu kan. Nah, aspek pertama adalah akhlak dan budi pekerti yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Jadi Nabi ngajarinnya Pak, sebelum syariat dimasukin, ini yang Nabi ajarin begitu. Nah kalau kita masukkan ke syariat duluan, kita sholat udah. Tapi apa? Nilai-nilai moralnya, etikanya, akhlak kita nggak ada. Itu yang terjadi. Semakin rajin dia ibadah, semakin dia rajin sholat, ngapa jadi sombong diri? Kan seharusnya enggak. Kan Nabi ngajarinnya awalnya di sini tuh. Makanya Nabi bilang, inna ma'bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Saya dilempengin. Lempengin apa tuh? Akhlak kita, budi pekerti kita, nilai-nilai moral kita, etika. Makanya kemarin ada yang nanya begini, kenapa ya orang semakin sholat, semakin sekolah, makin pendidikannya pada tinggi, ngapa jadi pada bego gitu atau gitu? Buktinya apa? Duit haji diangkut gitu. Itu kan bukan orang tolol itu. Ya misalnya gitu Pak Edian, mohon maaf nih, itu saya mau tanya, dia sekolah apa kagak Pak? Sekolah, anak kiai, punya pondok pesantren. Nah kenapa itu yang tadi dibilang? Kalau lihat aspek yang pertama dibenahin, pertama apa? Akhlak dan budi pekerti, ini program Nabi, gitu. Program Nabi di situ. Oh iya. Nah, terus aspek kedua adalah pendidikan kesehatan jasmani yang meliputi kegiatan memanah, menunggang kuda, menjaga kebersihan dan merawat tubuh.
Hal ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan menjaga kebersihan diri. Oh lihat, jadi kalau dilihat Pak, ini aspek Nabi ajarin kayaknya kayak sekolah umum. Sebab apa? Bapak lihat, suruh jaga kebersihan, suruh merawat tubuh, ya kan? Kemudian apa lagi? Suruh jaga kesehatan fisik, suruh ngapain lagi? Suruh jaga kebersihan diri. Bapak coba selancar. Kalau Bapak sholat udah hebat, tapi mohon maaf, gigi kuning, misalnya, ya nggak? Bapak udah digosok, terus semua kulitnya bau banget. Misalnya dia jangan marah Pak Eko. Dia bisa, Pak Eko kan, ya misalnya gitu. Masuk ke kira-kira ke Bapak? Enggak. Itu tuh lihat, jadi sederhana. Makanya pas kita lihat, oh berarti Nabi itu ngajar yang fundamental. Gitu, biar Bapak hebat banget, bacaannya bagus, luar biasa, tapi kan gak pernah mandi. Coba bayangin, kan imam bau banget di depan gitu. Kenapa? Karena dia gak jaga tubuh. Gitu. Nah, maka Nabi ini sunnah Pak. Kalau Bapak pengen belajar, satu yang ikutin Nabi memanah. Karena ada tuh di Vida, di mana tuh, ya kan? Di cherry apa namanya yang mana tuh? Nah itu boleh. Nah kita kapan-kapan di sini Pak Reno tuh coba panggil guru mana? Oh. Mana siapa Pak Ustaz? Gitu. Lah bukan mana siapa, kan ada gituannya hitam di situ. Oh DKM Pak Ustaz Bakuri mana janda? Yes. Mau ngapain? Jangan. Ya. Ini mananya tuh dilatih tuh. Dan itu mohon maaf Pak, itu nggak gampang ternyata. Sebab saya bilang ada tuh mananya gede. Kita jadi Robin Hood lah, jadi Robin Hood ya. Dapat sunahnya ada. Kalau ada perang Ustaz kita sekarang, nggak ada musuhnya, nggak ada apa. Bukan cuma itu. Satu, ternyata filosofinya orang belajar mana, dia latih fokus tuh. Itu. Latih fokus mana tuh. Ini kan kalau mana kan Bapak tarik nafas juga terus narik apa namanya tuh? Bininya, ya kan? Itu kan harus fokus tuh. Terus kedua, kekuatan tangan Bapak di situ. Ya, jangan dipanah tuh karetnya doang yang mental, ini dipegang terus gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Ya kan? Nah, maksudnya di situ ada apa? Kesehatan fisik. Maka Nabi bilang apa? Yang Nabi senengin orang Muslim adalah yang kuat tuh gitu. Yang kuat, ya kan? Saya senang sama umatku yang mereka kuat. Inilah yang jadi landasan di zaman Nabi taklim ini. Gitu, memanah. Boleh tuh kapan-kapan sewa panggil tukangnya, pelatihnya, ya kan? Dia punya alatnya, kalau kita mana? Bayar nggak Ustaz? Bayar, gitu. Bapak mau beli tukang agar tuh kayak kecil gitu, mainan bocah. Bayar dia juga kan sekolah itu dia, ya kan? Emang gitu sih Pak. Jadi gini, ada orang yang punya pikirannya nafas dangkal, ada orang punya pikirannya nafas panjang. Kalau orang bukan nafas yang di sini ya maksud saya ya. Kalau nafas dangkal tuh begitu doang tuh. Tapi kalau nafas panjang, nah itu namanya nafas panjang. Nah ini dikaitin sama pikiran. Ada pikirannya dangkal, ada pikirannya panjang, begitu Pak. Kalau pikirannya dangkal, ya udahlah, kumaha engke, nah itu. Apa engke apa? Gimana nanti? Nah, itu napas dangkal. Tapi kalau napas panjang, dia mikir. Iya, gimana? Nah itu tadi fungsi kognitifnya main. Napas panjang namanya. Tapi kalau napas dangkal enggak. Napas dangkal enggak. Aduh ribet banget tadi pakai belajar mana. Nah itu napas dangkal gitu. Ribet banget susah tuh kalau bisa pakai begitu. Nah itu napas dangkal namanya. Nafas dangkal. Gitu. Makanya diganti di mana tuh asal kaji muter tuh ibu-ibunya napas dangkal pasti nggak mau dia. Aduh jadi rumah saya dulu dah, muter suruh dulu gitu. Karena pikiran dia udah banyak. Satu geser garasi, dua naruh mobil keluar, tiga perabotan banyak, empat gelar kafe, lima, di kepala udah banyak kok, udah banyak. Udah banyak. Nah itu namanya nafas dangkal. Gitu. Tapi kalau orang yang nafasnya panjang, ya kata setiap hari ini ngaji begini di rumah saya, ya repot ya bapak aku begitu. Nah makanya tadi saya bilang orang kalau nafasnya dangkal susah. Kiranya dangkal.
menunggang kuda. Nah, kemarin saya udah sewa kuda kemarin, yang naik Pak Eka sama Pak Catur. Bercanda ya, itu tanya aja jujur. Kalau saya hotbo, sampai tukang kudanya jokinya ngajarin, waktu dari kaku Pak, gitu sih dulu. Ikutin aja kayak naik sepeda, jadi ngebel-ngebel ya, ngomongnya gitu. Naik kuda, saya mau naik agak dikasih. Sian kudanya gede gitu. Jangan yang bapak jangan gitu. Kalau mau yang gede gitu. Jadi kuda itu ternyata ada ukurannya juga gitu. Kemarin datang kecil mari. Ini boleh juga nih Pak, menarik lah. Kemarin saya sewa 500.000 gitu ya. Kan nyari donatur ya, nyewa kuda. Bukan beli, bukan Pak, bukan. Nyewa doang. Ya, kalau beli, kalau saya nanya beli itu harganya 28 juta. 20 Pak, 25 ke 28 PC Express dia berapa? Tukar sama kuda mau. Sama kuda itu satu PCX itu kuda tuh. Beli kuda. Ramai juga kali Pak kalau misalnya bikin kandang kuda ya. Cuman geraknya sih ya urusnya yang bisa ya masuk ke perumahan itu bermasalah. Nah menunggang kuda fungsinya buat apa? Nah itu yang tadi dibilang. Jadi Nabi mengimbangi. Ada yang nafsirin kuda zaman dulu, sekarang motor, bilang gitu. Tapi secara kesehatan orang yang naik kuda dengan naik motor itu jauh, nggak sama. Tuh. Kalau motor tangannya yang sehat, kalau kuda semua seluruh ininya dia bergerak. Karena kuda begitu-begitu mencong-mencong. Terus dia juga diajarin tuh Pak, kalau mau ngerem berhenti gimana? Dia kan duduknya di pelana tuh. Itu kalau yang geliat orangnya kagak bisa duduk di situ Pak. Itu cara dikedet 2 kali berhenti, dikedet sekali jalan. Nama tebang kuda lah. Saya punya jamaah tuh tukang kuda seiro namanya. Boleh kan kita suruh ngaji di sini materinya naik kuda. Ya Bapak, ya Bapak bikin tali masing-masing gitu belajar. Ya biar tahu gitu kali ya. Kalau nyetir kan ada tuh, ya kan? Bikin SIM sekalian. Terus apalagi? Sebenarnya ada satu lagi ya, berenang. Sunnah tuh berenang. Adibu awladanku ajari anak-anak kalian apa itu? Ya tadi itu memanah, menunggang kuda, sibah itu berenang. Berenang. Nah, berenang sama kesehatan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nah ini kita akan kaji satu-satu. Ntar mohon maaf ya, tidak terlalu lama kita selesainya. Satu kita lihat aspek pertama adalah akhlak dan ilmu terpenting. Apa sih akhlak itu? Bismillah ya. Nah, akhlak adalah sifat atau watak yang tertanam kuat di dalam jiwa seseorang. Jadi akhlak itu munculnya dari jiwa. Dan akhlak nggak bisa dibuat-buat Pak gitu. Kita sopan sama orang, baik sama orang. Tapi kalau jiwa Bapak bertolak belakang, bukan akhlak itu. Itu namanya sinetron. Nah, tahu nggak sinetron? Kan sinetron gitu Bang, bagus-bagus tuh di sinetron. Nah, yang kemudian mewujudkan perbuatan-perbuatan baik secara mudah dan tanpa paksaan, nggak ada paksaan. Jadi akhlak itu tercipta dari dorongan dalam jiwa seseorang, tidak ada paksaan di dalamnya, nggak ada. Nggak kebentuk sesuatu harus begini, harus begitu, enggak. Dia mulai sendiri aja Pak, itu namanya akhlak. Terus ia merupakan gambaran batiniah tuh kan, yang melahirkan tingkah laku, tabiat dan kebiasaan sehari-hari, serta berfungsi sebagai panduan untuk menentukan standar kebaikan dan keburukan dalam perbuatan lahiriah dan batiniah. Kenapa Nabi pertama kali ngajarnya ini? Kalau contoh nih, ya kan, dari dalam jiwanya, kemudian muncul perbuatan baik, terus dia kerjain sesuatu gak ada paksaan, ya kan? Kemudian tingkah laku, tabiat, kebiasaan sehari-harinya, ya kan? Penuh kebaikan, dia tahu bedain mana kebaikan keburukan, lahiriah dan batiniah, aman sebenarnya masyarakat begitu. Itu yang diajarin. Nah kalau kita enggak, ketemunya apa? Ayo kita sholat, ramai masjid, bener ramai masjidnya jadinya.
Kenapa rame? Ya kan? Begitu zakat fitrah dengan kebagian ribut rame. Itu, ya kan? Karena niatnya ngapain? Rame, begitu. Karena niatnya rame, begitu jadinya. Itu ada masjid mana pembangunan, ya nggak? Begitu pembangunan, ketua pembangunannya kesel marah. Kenapa dia? Ya karena udah nggak diakui. Sama siapa? Sama yang apa itu timnya? Rame kan? Rame, gitu. Jadi jangan bilang ini masjid kita biar rame. Kalau masjid kita biar rame, masalah mulu nanti jadinya di dalam. Bilangnya apa? Masjidnya biar makmur. Kalau makmur mah cuma 3-4 orang tua makmur. Kata Soekarno bilang begini, kumpulkan aku 10 orang pemuda akan aku guncang dunia. 10 doang, nggak banyak-banyak. Itu. Nah gitu pemahamannya. Kita lihat lagi ya. Itu akhlak Pak ya. Berikutnya, budi pekerti. Sering nggak dengar kata budi pekerti? Sering ya? Dengar tuh di mana aja. Kamu harus berakhlak berbudi pekerti. Apa yang maksud budi pekerti? Ya nggak tahu. Nah ini saya jelasin. Budi pekerti adalah keseluruhan tingkah laku, perangai, dan akhlak seseorang yang dilandasi oleh kesadaran. Nah ini kuncinya. Jadi Bapak berbuat, kita punya perangai, ada kesadarannya nggak? Gitu. Ini Bapak duduk di sini, Bapak sadar apa enggak? Tuh. Kalau Bapak sadar, berarti Bapak punya budi pekerti. Gitu. Terus apa? Selain kesadaran, pikiran dan perasaan untuk bertindak baik. Nah, 3 tuh itemnya. 1 kesadaran, 2 pikiran, 3 ada perasaan berbuat baik. Itu budi pekerti, nilai budi pekerti di situ. Saya misalnya ya, Bapak lihat tuh ada kaleng bekas misalnya di depan KBM, anak sekolah banyak. Tuh kaleng gede banget di situ jalan. Terus Bapak lihat itu, saya sadar nih kaleng kita kalau lewat bocah pada nabrak. Kesadaran Bapak, pikiran Bapak dan celakain orang. Perasaan Bapak bertindaklah di situ, buang ke kaleng. Itu Bapak punya budi pekerti itu. Jadi budi pekerti itu dimulai dari kesadaran. Nah, terakhir itu data membuktikan kita ini krisis kesadaran. Kesadaran kita krisis apa krisis? Kurang ya. Nah, berdasarkan nilai-nilai agama, moral dan norma masyarakat, istilah ini menggabungkan budi artinya pikiran, kesadaran, watak tuh. Budi artinya pikiran, kesadaran, watak. Budi. Jadi kalau ada belajar bahasa Indonesia, ini budi. Pergi ke pasar. Berarti yang pergi ke pasar siapa? Hah? Pikiran. Apalagi? Kesadaran. Tuh. Ini Budi pergi ke pasar. Ada nih Pak Edi Budi Hartono. Oh. Berarti Pak Edi yang punya pikiran, punya kesadaran, Hartono. Nah, gitu. Itu Budi nanti. Ada di sono namanya Budi, kenapa dipanggil susah nyaut? Ternyata Budi artinya budak dingin. Nah, dan pekerti artinya perbuatan, perangai, tabiat. Tuh gitu Pak. Jadi yang Nabi ajarin akhlak, budi pekerti, isinya nilainya semuanya Pak. Itu kunci daripada diterima ibadahnya Bapak. Ibadah kita kalau agak ada ini Pak, rusak semuanya itu. Akhlak yang diajari Nabi, sholat ada akhlaknya. Oh ternyata apa? Coba Bapak sholat, tahu nggak ada akhlak sholat? Ada di dalamnya ada. Itu kamu sholat pakai akhlak. Apa itu? Pakaianmu kau pikirin syarat sah sholat, ambil wudhu, tata cara itu semua di situ. Berarti apa? Nyembah Allah ada akhlaknya, gitu. Terus budi pekerti, nah itu tadi yang dilihat di situ. Nah ya, nilai moral. Apa itu nilai moral? Adalah prinsip-prinsip abstrak mengenai baik dan buruk yang menjadi dasar penilaian terhadap perilaku manusia dalam masyarakat. Ya, nilai moral. Ada nggak Bapak pernah dengar? Anda kalau bermoral tuh misalnya gitu kan, berarti dia tidak tahu ya kan tentang baik dan buruk.
gampangnya begitu aja dah. Jadi kalau dia nggak tahu baik dan buruk, ya kan? Dan itu di dalam perilaku manusia, wilayah lingkungannya adalah masyarakat. Jadi kita kan bermasyarakat nih, gitu tuh. Kita nggak tahu nih, ini baik apa enggak nih, ini buruk apa enggak nih, gitu tuh. Nah, nggak tahu apa, Bapak bablas di situ, pasti orang akan bilang Anda nggak bermoral. Karena berhadapan nilai moral itu terhadap perilaku manusia dalam masyarakatnya. Ustaz, saya tapi udah bagus, tapi orang masih jelek aja nilai. Itu lain. Ya enggak? Begini jadi prinsipnya. Kenapa prinsip orang itu begini? Nih gambarannya. Saya baik. Berapa baiknya tuh? 9. Satu Bapak salah, masyarakat lihat yang satu. Percaya? Jadi yang 9 kalau dilihat Pak, yang dilihat kemana? Yang satu tuh gitu tuh. Jadi baik-baik tuh berurusan sama masyarakat susahnya di situ. Anda 9 kali baik, satu Anda salah, yang disebut di masyarakat yang mana? Yang satu, begitu. Tapi beda sama Allah. Kalau Allah, Anda jahat. Berapa jahatnya? 9. Anda tobat satu, hilang yang 9-nya. Itu Allah gitu. Tapi kalau kita, Anda baik 9, satu jahat, yang disebut yang mana? Satu. Ya roh tuh gitu. Ya kita berdoa mudah-mudahan aman dan baik insyaAllah. Berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak yang bersumber dari kesadaran pribadi. Nah, lagi-lagi kesadaran. Jadi nilai moral itu awalnya adalah kesadaran. Kesadaran Pak. Nah ini kalau saya begini, efek dampaknya begini. Itu sadar. Kalau Bapak sadar nggak jadi pasti. Iya deh. Dan ini materinya panjang sebenarnya Pak. Ya nanti saya bagi-bagi aja biar nanti Sabtu depan persoalan-persoalan yang muncul, ya kan? Atau problema masyarakat, ya kan? Yang universal. Artinya di masyarakat mana aja pasti ketemu itu penyakit, ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara nilai moral kan? Di sini dijelasin kesadaran pribadi, norma sosial, agama dan budaya. Nah itu dia. Nilai moral bersifat batiniah, menentukan kualitas tindakan manusia dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan sejahtera. Oh itu deh. Ini baca di sini. Sekarang saya mau tanya, dari akhlak, budi pekerti, nilai moral yang Nabi ajarin, ini udah masuk semua. Urusan dapur, akhlak ada. Urusan keluarga, budi pekerti ada. Nilai moral ke masyarakat ada. Berarti Nabi cerdas hebat. Udah diajarin. Kalau kamu tahu tentang nilai moral, nanti kehidupan kamu di Madinah, ya kan, ketemu sama golongan kaum Ansor di sono, ya kan, kamu akan damai. Kenapa? Konsep nilai moralnya tidak ada. Nah kalau kita kan enggak, pindah perumahan baru, wah langsung jadi raja Pak, ya enggak? Karena habis pindah dari sono dapat warisan banyak, wah pindah paling lupa sama orang, itu. Nah berarti dia nggak bawa ini. Tapi kalau di bawah ini, itulah yang dibilang, di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjuk. Nilai moral apa yang biasa berlaku di sini? Itu, oke, Bapak mengkritik banyak, tapi mohon maaf di sini berlaku nilai moral yang di judul begitu, ikutin, begitu aja kita. Gitu ya, nilai moral. Nah, terus etika yang terakhir. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk yang berfungsi sebagai sistem nilai dan prinsip moral untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat agar sesuai dengan akal sehat. Nah, tuh, coba bayangin lagi. Etika, ya kan, ilmu tentang baik dan buruk berfungsi sebagai sistem nilai dan prinsip moral untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat agar sesuai dengan akal sehat. Jadi kalau jadi gini, kan ada orang tuh berpikir gini Pak, ada berpikir logis, ya kan? Logis itu apa Pak Ustaz? Logis itu berpikir, ya kan? Kemampuan dalam berpikirnya itu berdasarkan faktanya, berdasarkan fakta, ya kan? Setelah itu buktinya, gitu. Nah jadi orang berpikir logis tuh
pasti dia punya sistematis, punya struktur yang jelas, dan itu didukung sama apa? Sama faktanya, sama buktinya, tuh gitu. Nah, kita di dalam masyarakat nih, kehidupan kita lebih banyak orang yang kagak berpikir logis. Berpikirnya apa? Berpikirnya instan. Padahal lo berpikir logis, Pak, nggak masuk akal itu mah. Nah, Bapak bisa tolak di situ. Kenapa? Karena itu bagian dari etika. Jadi kalau kita punya paham di sini nih, kayaknya nggak masuk akal tuh, nggak logis tuh, Bapak abahin, gitu. Paling misalnya, atau marah kesel kagak jelas, wah berarti berpikirnya nggak logis. Gua marah sama lu, kenapa? Nah lu pinjam motor gua, balikin, habis pada rontok tuh motor gua, misalnya gitu. Gua kira dirawat, begitu pindah rumah, habis motornya pada somplak, misalnya gitu. Nah berarti apa tuh? Marahnya logis. Kenapa? Karena ada bukti dan fakta, begitu maksudnya. Jadi kalau kita mau marah silakan, yang jelas ada bukti dan faktanya. Paling marah, nggak jelas, sangat-sangat. Lu marah apa sih? Ya gue pengen marah aja, maksud gitu. Lo gak jelas, ya nggak? Nah itu namanya logis juga gitu. Kayak gua aja juga tuh, MBG, makan apa? Makan bergizi gratis. Logis tuh, diukur. Semua udah diporsiin, ya nggak? Sesuai faktanya yang dikasih, sesuai kenyataannya di depan anak dikasih. Masih tetap aja ada keracunan. Ya enggak? Itu katanya saya tanya itu kemarin karena ada alat-alatnya baru gitu. Terus kopinya juga yang masak apa gitu. Makanya diinvestigasi. Ada berapa yang disetok ya PW? Di apa namanya? Di ini boleh juga nih roda tunjangan dimasuk, bisa nggak ini? Kita keracunan semua ya? Enggak. Tidak semua nggak? Nah ya, Pak, saya minta maaf ya, barangkali di awalnya yang saya sampaikan. Oh ya, informasiin itu yang hobi bulu tangkis, fasilitasnya udah disiapin ya, Bapak jamaah di apa sih namanya Pak? Bukan, tempatnya apa buahnya itu apa namanya? Pradita. Nah itu di Pradita setiap malam Sabtu. Ya, setiap malam Sabtu jam 9 sampai jam 12. Jadi Bapak boleh di situ. Ya. Iya, bulu tangkis. Ya, tadinya mau di subuh, itunya belum buka. Ya udahlah, tapi jam 9 itu buat jamaah ngopi, ya. Juga dibilangin deh. Nah, jam 9 sampai jam 12 ya. Jadi fasilitas kita banyak. Nah itu yang dibilang tadi berpikirnya panjang. Kalau nggak bergerak nggak bakal bisa Pak. Al-harakatul barokah. Kalau kamu bergerak ada keberkahan. Tapi kalau diem baik, apa yang diem baik gitu. Ya nggak? Kalau bisa, Bosman kalau sibuk ntar diatur waktunya. Ya, aku usah kemalaman ya jam 9 karena katanya banyak yang kerja. Pulangan jam 8. Ini Pak Parlim tuh. Parlim tuh pulang ke rumah apa setengah 9 yang bisa aja lah ya. Oke baik Bapak, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan apa yang kita bahas. Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Ada? Oh iya. Berkaitan dengan tema minggu lalu, tentang modal. Kalau kita menanam modal, terus kita mungkin secara tidak langsung sepakat atau pokoknya ada kesepakatan bahwa kita menanam modal 1.000 nih, kalau nanti 5% ya. Nah, itu kesepakatan Ya sama kayak orang bagi hasil. Sampai punya tanahnya, saya jarak tanahnya, gitu kan, karya itu namanya itu. Nah di saat ada kesepakatan, gitu kan, maka tidak ada masalah. Maka jual beli aja itu kalau ada konsep itu yang Bapak pakai dan orang itu tidak terzolimi, tidak. Namanya tarodin. Apa itu tarodin? Apa tarodin? Tarodin makaudin. Tarodin itu artinya keridoan.
Ya nggak, ridho kan? Gitu. Gak usah kayak begitu aja. Contoh misalnya ada, saya lupa namanya siapa tuh. Ini kontrakan banyak nih, 1, 2, 3, 10 pintu. Ente ngomong tuh, bos, boleh nggak saya brokerin? Broker tahu nggak apa? Broker? Calo, ya. Kalau disebut calo kan jelek ya. Jadi ibunya apa? Broker, gitu. Yes, I am broker, gitu kan. Saya nih, ya calo lah disebutnya. Nah, saya broker tuh. Terus kata dia ngomong, MOU ya, gitu. Satu kontrakan laku buat RT 200%. Habis pak kontrakan itu. Nah, bayar dia semua. Mau kabur ternyata penguji duitnya. Udah gue dapetin loh. Nah, ternyata pak, saya lupa nama orang itunya siapa tuh. Itu tuh sampai di Amerika tapi bukan di sini. Semua kok orang asing ya. Kan kalau Amerika nggak ada penduduk aslinya. Jadi banyak orang-orang yang imigran tuh. Nah, di saat mereka ditunggal rumah ini gua jadi orang kaya ya pak. Cuma jadi calon doang, jadi broker. Nah itu dia dapat dari perjanjian yang tadi. Nah gitu. Yang dimaksud berlebihan ribanya itu naiknya itu ngejeret dia, itu yang nggak boleh. Lu minjem motor gua, iya 3 tahun. Beli motornya 3 juta, balikin lu ya, ntar berapa? Ya 12 juta dah. Gitu. Lo beli baru, ya nggak, daripada pinjam ngulangin lagi. Nah itu ada hukum, nggak ada tarodhi. Tarodhi itu artinya keridoan. Yang ngasih oke, yang deal oke, begitu. Broker beli rumah misalnya ya, itu ada pihak yang berdua nih. Nah makanya ada tulisan dijual rumah tanpa peran tentara. Biar apa? Biar agak ribet. Kalau ada tentara kan gak damai jadinya kan. Nah itu dia ngasih tuh berapa tuh. Dulu saya ingat banget waktu pas jual mobil putih dunia itu, mobil putih jual. Itu calonnya ada 3. Ya nggak, yang ini kita segini, yang ini kita segini, yang ini segini, tuh gitu. Gitu. Nah itu nanti dari penjualnya berapa ngasihnya? Dari ini Pak. Itu buat apa? Namanya upah lidah tak berpulang. Dia kalau akan bisa dapat itu, ya informasi mahal. Informasi mahal, serius pak, informasi mahal. Contoh ada tabib, ada orang yang bukan dokter kan ya, itu gara-gara ada satu, dia tuh nggak pakai reklame ya, nyebar dari lidah doang. Di sono ada tukang obat maksudnya, itu dari mana? Dari lidah, mahal nggak dari itu? Mahal tuh gitu. Makanya di terput nih, teratai putih. Itu kalau bawa anak 1 gocap. Daftar maksudnya bukan bawa doang, bukan. Ya nggak, maksudnya brosur diisi sama dia tuh gocap 1. Tuh bayangin berapa? Bapak mau jadi broker itu aja pak. Kalau 1 anak gocap, bapak bawa 20.000 orang, kaya banget. Maksudnya dibawa buat sekolah, bukan dibawa rame-rame itu malah buat demo. Dan ya, ini gua dapat kaos lagi Pak Ari. Enggak ya udah, aku juga belum dipakai. Nah Pak, saya minta maaf lahir batin dan juga saya langsung pamit diri. Mudah-mudahan kita pada Al-Fatihah semuanya sehat walafiat. Dan terutama kita doakan saudara kita di Harmoni ini khusus yang kurang sehat, Allah berikan kesehatan. Dan juga tentunya kita yang hadir punya harapan, punya wasilah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang halal yang barokah. Harapan hajat keinginan kita dimudahkan. Dan tentunya juga apa yang kita lakukan ini sebagai ukhuwah Islamiyah khususnya di perumahan Harmoni kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana
الحمد كما ينبغي لجلاله سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الغرافات ودر الحاجات وتطهرنا بها بسر الدرجات وتبلغنا أسرار جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسأل علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك بعلم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة والصالح وعدا. اللهم اهدنا بهداية العلماء وبنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى صالحا ترضى واتنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا نعم المولى ويا نعم النصير وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله استجب دعانا من كل حاجاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.